dengan mudah kita bisa simpulkan bahwa memang cuitan ini mengandung dua unsur kuat, yaitu menghina Presiden Jokowi sekaligus menghina umat Buddha. Karena memang gambar editan candi yang ia sebar aslinya adalah stupa candi di Borobudur yang berbentuk wajah Siddhartha Gautama. Kemudian dikenal juga sebagai Sang Buddha, yaitu sang pendiri konsep dan ajaran agama Buddha. Ini fatal, bro. Ini sekarang yang terjadi pada Roy Suryo. Alih-alih diawali dengan minta maaf kepada Pak Jokowi atau umat Buddha, dia hapus dulu cuitannya yang memang kuat dugaan dia ikut menyebarkan, bukan cuma menyebalkan, tapi menyebarkan gambar yang sangat menyakiti masyarakat Indonesia dan khususnya umat Buddha itu. Dari kemarin, Roy seolah bersafari ke sana dan kemari cari juru selamat. Dia melaporkan pembuat meme, dia klarifikasi ke TV, dan dia juga berniat mau bantu kepolisian menemukan pembuat meme. Dan ini menarik, seolah Roy Suryo pengen jadi justice kolaborator. Tolong sampaikan ke Roy, ini kasus yang dihadapi bukan kasus tipikor. Dan Kevin Wu juga menegaskan, apa yang ia lakukan ini bukan semata-mata untuk kepentingan umat Buddha. Sebenarnya begitu, tapi bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa agar lebih menghormati. Apalagi menjelang tahun depan itu adalah tahun politik. Janganlah lagi kita menggunakan politik identitas agama. Wah, kalau ini saya sepakat dengan Bro Kevin ini ya. Tapi yang juga menarik adalah pada penampilan Roy Suryo di TV One kemarin, Roy nampak tuah dan lelah. Bahkan seolah keringat mengucur deras. Namun Roy tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Mas Coprai, Roy Suryo gelagapan dilaporin ke polisi. Paniknya Roy Suryo karena kebingungan akibat tekanan netizen yang makin menggila. Roy kemarin menyebarkan memang tidak pantas yang diduga untuk menyerang Pak Jokowi soal kenaikan tarif masuk Borobudur. Pada harinya sudah diturunkan clear. Nah, dalam unggahan Jumat 10 Juni, itu Roy Suryo menyertakan dua meme stupa Borobudur yang sudah diedit wajahnya jadi mirip Presiden Jokowi. Kemudian dikenal juga sebagai Sang Buddha, yaitu sang pendiri konsep dan ajaran agama Buddha. Ini fatal, bro. Dan meski Roy terlihat terpaksa minta maaf, ya karena tekanan publik sedemikian dahsyat, juga terlihat terpaksa meminta maaf ke Pak Jokowi lewat TV, itu pun setelah disuruh-suruh oleh host TV One. Kemudian saya yakin proses hukum akan terus berlanjut, karena ini sejalan dengan nasihat seorang anggota dewan yang kita hormati. Berikut ini videonya. Minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini konstitusi pasal 27 ayat 1 kalau tidak salah. Ya, dan artinya apa? Tidak boleh. Itu tadi nostalgia dari Fadly John ya. Aduh, ya kok bisa pas banget dengan kondisi Roy. Pinjam statementnya ya, udah Fadly. Ya, terkait Roy yang sibuk melaporkan pembuat meme, jelas saja nggak penting siapa yang buat meme yang anonim itu, sudah nggak penting. Karena menurut saya yang paling penting ya adalah kelakuan si Roy ini. Dia yang ikut menyebarkan di akunnya yang dalam hitungan menit telah nyebar kemana-mana dengan jumlah follower yang nyaris 100.000. Bayangkan masifnya unggahan si Roy ini. Tapi gini ya, mari kita baca isi dari Undang-Undang ITE, khususnya pasal 28 ayat 2. Begini bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama,
ras, dan antar golongan atau sara. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud tadi, yaitu pasal 28 ayat 2 tadi, dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar. Nah, meski Roy telah minta maaf, apakah proses hukum berlanjut? Apakah niat Roy untuk membantu pihak kepolisian itu bagian dari strategi Roy yang dikenal menyebalkan ini? Paniknya Roy Suryo karena kebingungan akibat tekanan netizen yang makin menggila. Roy kemarin menyebarkan meme tidak pantas yang diduga untuk menyerang Pak Jokowi soal kenaikan tarif masuk Borobudur. Padahal tarifnya sudah diturunkan, clear. Nah, dalam unggahan tertanggal Jumat 10 Juni itu, Roy Suryo menyertakan 2 meme stupa Borobudur yang sudah diedit wajahnya jadi mirip Presiden Jokowi. Ini yang jadi masalah. Dalam cuitan ini, Roy menuliskan, mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja tweetnya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000 yang sudah sewarasnya ditunda itu, banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu lucu, hehehe, ambiar. Begitu unggahan Roy Suryo. Dan dengan mudah kita bisa simpulkan bahwa memang cuitan ini mengandung 2 unsur kuat, yaitu menghina Presiden Jokowi sekaligus menghina umat Buddha. Karena memang gambar editan candi yang ia sebar aslinya adalah stupa candi di Borobudur yang berbentuk wajah Siddhartha Gautama. Yang jadi masalah di dalam cuitan ini, Roy menuliskan, ayo, mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja tweetnya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari Rp50.000 menjadi Rp750.000 yang sudah seharusnya ditunda. Itu banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu lucu. Dengan mudah kita bisa simpulkan bahwa memang cuitan ini mengandung 2 unsur kuat, yaitu menghina Presiden Jokowi sekaligus menghina umat Buddha. Karena memang gambar editan candi yang ia sebarkan aslinya adalah stupa Candi Borobudur yang berbentuk wajah Siddhartha Gautama. Kemudian dikenal juga sebagai Sang Buddha, itu sang pendiri konsep dan ajaran Buddha. Ini fatal bro, ujar Mas Jopray. Dan netizen gemes karena dalam postingannya Roy terbukti melakukan itu untuk bahan tertawaan dan pelecehan. Nah, yang bikin netizen kesel, ia tidak minta maaf sejak awal setelah menghapus postingannya. Ini jelas berbahaya ke depan. Bisa saja Roy akan melakukan hal yang sama lagi atau akan menginfluence followernya untuk berani melakukan penyebaran konten sara. Kalau dengan minta maaf saja selesai. Roy Suryo memang harus diperiksa polisi. Maaf. Ya, meski Roy Suryo sudah menghapus unggahan itu, tapi Ketua Umum Dharma Pala Nusantara yaitu Kevin Wu tetap melaporkan Roy ke polisi. Karena menurut Kevin, mantan Menpora itu sudah melakukan pelanggaran ketika menyebarluaskan kembali gambar yang sudah jelas bahwa itu adalah sebuah editan. Menurut Kevin, apa yang sudah dilakukan Roy Suryo adalah melukai umat Buddha. Sebagai tokoh publik, Roy Suryo seharusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah memperkeruh suasana bangsa. Ya, menurut Kevin, Roy ini sudah pernah menjabat sebagai tokoh nasional, sebagai Menteri Pemuda Olahraga. Menteri Kepemudaan harusnya menjadi teladan, menjadi contoh. Dan dengan Roy melakukan unggahan diduga adalah penodaan agama Buddha, tidak bisa dibenarkan. Dan kalau tokoh selevel dia melakukan itu dan dibiarkan, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Keadilan memang harus ditegakkan. Ini sekarang yang terjadi pada Roy Suryo. Alih-alih diawali dengan minta maaf kepada Pak Jokowi atau umat Buddha, dia hapus dulu cuitannya yang memang kuat dugaan dia ikut menyebarkan, bukan cuma menyebalkan, tapi menyebarkan gambar yang sangat menyakiti masyarakat Indonesia dan khususnya umat Buddha itu. Dari kemarin, Roy seolah bersafari ke sana dan kemari cari juru selamat. Dia melaporkan pembuat meme, dia klarifikasi ke TV, dan dia juga berniat mau bantu kepolisian menemukan pembuat meme.
Dan ini menarik. Seolah Roy Suryo pengen jadi justice kolaborator. Tolong sampaikan ke Roy,